warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Riha Pradiah dengan NIM 20021112706, merupakan mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau, akan menampilkan presentasi saya yang berjudul Urgensi Literasi Digital, di mana saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya di kelas Literasi Digital D. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian literasi digital. Pengertian literasi digital. Mengutip dari seri buku literasi digital, Kerangka Literasi Digital Indonesia, secara umum yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, mengomunikasikan konten informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Selanjutnya adalah tantangan literasi digital. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjir, keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai oleh pengguna internet. Kenapa begitu? Tercatat melalui riset yang dilansir oleh wearesocial.sg bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam waktu setahun. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Tentunya perkembangan internet ini selain membuat dampak negatif, tapi juga tentunya ada dampak positifnya. Nah, kira-kira dampak negatif dan positifnya seperti apa? Di satu sisi, mudahnya akses informasi memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahu. Di sisi lain, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi, pihak pemerintah Indonesia mesti memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Jadi, di sini literasi digital ini yang pertama dia memiliki dampak positif, yaitu pertama masyarakat tentunya lebih bisa menggunakan alat teknologi dengan lebih baik lagi dan tahu memanfaatkannya. Nah, kelemahannya adalah jika kita dengan teknologi yang besar ini, semua masyarakat bisa dengan mudah mengakses teknologi informasi komunikasi, sehingga masyarakat yang namanya kayak website, blog-blog itu sangat mudah sekali ditemukan di kehidupan sehari-hari, dan tentunya semakin banyaklah netizen. Berita-berita hoax itu dengan mudah tersebar hanya dengan melalui ketikan dan nanti akan di-share ke banyak orang. Selain itu juga konten-konten yang buruk seperti pornografi, dan tidak juga dengan hacker dan lain-lain sebagainya, itu merupakan salah satu tantangan dari literasi digital jika digunakan dengan cara yang salah. Nah, bagaimana jika literasi digital itu digunakan dengan cara yang benar? Berikut adalah peluang dari literasi digital. Yang pertama adalah media digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Jadi, dengan adanya literasi digital ini, bisnis tidak hanya dilakukan secara offline saja, tapi bisa dilakukan secara online, yaitu tinggal buka toko di e-commerce terkenal seperti Shopee dan Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Di sini tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk lapangan pekerjaan baru juga tentunya semakin meluas hingga masyarakat angka kesejahteraannya juga semakin meningkat. Kemampuan literasi juga lebih tinggi karena di sini kita tidak perlu membeli buku lagi untuk bisa belajar atau bisa membaca. Karena dengan
internet, kita bisa membaca koran elektronik, majalah elektronik, dan lain sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan kita. Yang kedua adalah pemerintah melihat hal ini sebagai peluang untuk menciptakan 1.000 technopreneurs dengan nilai bisnis sebesar $10 miliar dan nilai e-commerce mencapai $130 miliar atau setara dengan 1.800 rupiah triliun pada tahun 2020. Nah, di sini itu maksudnya adalah bahwa adanya kejadian ini memberikan banyak keuntungan dan peluang sehingga semakin banyak pengusaha-pengusaha dan lapangan kerja juga semakin terbuka. Jadi tidak hanya sebagai karyawan, tapi kita juga bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha. Selain itu, yang ketiga adalah dengan adanya internet atau pentingnya literasi digital ini pula, digitalisasi dapat menjadi media perantara untuk menuju praktik literasi dan menghasilkan teks berbasis cetak. Seperti contoh, kegiatan menulis di blog pribadi bisa digunakan untuk membuat tulisan, untuk kemudian bisa dicetak menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Maksudnya dari kalimat ketiga ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, bahwa kalau tadi kan pertama kita kemampuan literasi kita itu bisa sekarang berbasis media digital, kita bisa membaca online dan lain-lain. Dan selain itu kita juga bisa membuatnya lagi dalam bentuk yang tradisional seperti kita terbit buku. Nah, kayak contohnya di Wattpad gitu. Sebelum kita mau terbit buku kita tulis dulu di satu web tertentu, jadi nanti udah terkenal baru nanti kita buat bukunya, nanti dari situ orang-orang sudah kenal dan bisa membeli buku kita. Nah, itu juga menambah keuntungan dan peluang-peluang. Jadi adanya pengetahuan akan mengetahui cara menggunakan internet dengan belajar literasi digital ini bagi banyak peluang. Selain itu ada juga peluang lainnya, yaitu adalah dengan kita pandai menggunakan dan memanfaatkan media-media digital di keseharian kita, tentunya itu akan memudahkan kita dalam bekerja. Dan seperti contohnya sekarang, jika kita ingin mencari kerja atau mendaftar di suatu kantor, kita harus paham mengelola bagaimana cara mengelola Microsoft dan aplikasi-aplikasi lainnya. Semakin pintar kita mengelola, semakin pandai kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, tentunya nilai guna kita juga semakin meningkat. Karena bagaimanapun juga, semuanya itu sekarang menggunakan internet dan semuanya itu harus dituntut untuk bisa menggunakannya dengan baik. Nah, walaupun begitu, tentunya terdapat urgensi tertentu juga. Pada fenomena ini, masyarakat telah mampu memanfaatkan penggunaan teknologi seperti menggunakan gadget, laptop, iPad, teknologi lainnya sebagai alat untuk membantu kegiatan sehari-hari. Penggunaan gadget ini telah digunakan oleh semua kalangan, baik dari orang tua, anak-anak, maupun remaja telah mengandungi penggunaan gadget, karena bagaimanapun juga sekarang semuanya itu sudah ada di HP kita. Jadi kalau misalnya kita mau dengerin lagu, udah ada di HP, mau mencari ini, mencari itu, tinggal semuanya di gadget atau handphone kita, atau bisa juga gadget laptop, iPad, dan teknologi lainnya. Dengan adanya gadget ini, proses bertukar dan menyebarkan informasi menjadi mudah. Hal ini mengakibatkan masyarakat mampu secara mudah mendapatkan informasi melalui gadget dengan adanya koneksi internet. Tentunya kemampuan ini membuat keterampilan masyarakat dalam menggunakan gadget meningkat. Tentunya ini jadi hal yang bagus karena masyarakat jadi lebih aware sama keadaan sekitar, karena sekarang informasi dengan cepat, dengan mudah ada gitu di internet, dan kita juga tanpa kita perlu cari, terkadang informasi itu sendiri juga langsung ada gitu di internet. Tapi tentunya ini juga memiliki kelemahan tersendiri, dikarenakan semakin banyak masyarakat menggunakan gadget, baca buku, kegiatan seperti membaca buku itu perlahan-lahan mulai tertinggal. Padahal buku itu adalah gudang ilmu. Selain itu juga masyarakat menjadi lebih tergantung oleh teknologi dan tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Kayak misalnya lagi di kereta atau seperti apa, dibanding berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, kita lebih memilih untuk memainkan gadget teknologi kita. Dan kita juga terlalu jatuh sehingga kita tidak memperhatikan kegiatan dan kejadian yang di sekitar kita karena kita terlalu menggandrungi penggunaan gadget.
Pada era digital seperti ini juga, cybercrime itu sudah menjadi tantangan bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah kemampuan literasi digital agar masyarakat tidak mudah tertipu dan termakan oleh oknum-oknum yang melakukan cybercrime. Literasi digital itu sendiri merupakan sebuah kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan didapat dari sumber yang beragam yang berasal dari komputer. Nah, adanya belajar literasi digital ini membuat kita paham gitu bagaimana cara menggunakan dan cara sistem atau cara kerja dari suatu aplikasi digital. Nah, tentunya ini sangat menguntungkan bagi kita. Jika kita berniat baik, itu akan memudahkan pekerjaan kita. Tapi jika kita memiliki niat yang buruk, tentunya cybercrime, kejahatan seperti bocor-bocornya informasi, terus hacker, data-data. Seperti kita lihat banyak sekali sekarang kejadian di mana bank identitas nasabah bank bocor atau ada kehilangan uang dan lain sebagainya. Itu sangat mudah terjadi, terlebih di luar negeri. Itu cybercrime sangat kuat. Selain itu, cybercrime ini tidak hanya berhubungan dengan pencurian, penggelapan, tapi bisa juga dengan penjualan. Yang dimaksud penjualan sini adalah kalau misalnya kita lihat di website gelap seperti dark website, itu ada penjualan manusia dan lain-lain. Itu termasuk dalam kejahatan cybercrime jika itu ilegal atau tidak diketahui orang yang bersangkutan gitu. Dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu termasuk dalam cybercrime. Kemampuan literasi digital ini tidak hanya berpaku pada kemampuan dalam mengoperasikan perangkat komputer, tapi juga disertai dengan kemampuan memahami, mengolah, dan mengaplikasikan informasi secara tepat dalam berbagai bentuk. Dengan adanya kemampuan literasi digital, masyarakat akan cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta memiliki pola pikir yang berbeda karena tidak adanya keterbatasan dalam pengetahuan. Nah, ini merupakan sisi positif dari produksi literasi digital, di mana kita pola pikir kita juga lebih luas. Kita tidak hanya berfokus pada satu pemikiran saja, karena kita bisa, kan tidak ada lagi batas antara satu budaya dengan budaya lain, karena semua itu sudah tercampur di internet dan kita tinggal membaca, dan tentunya itu membuat pikiran kita semakin terbuka. Tapi di satu sisi, hal ini juga merugikan kita karena takutnya dapat menyingkirkan budaya-budaya yang ada, karena kita lebih memilih budaya-budaya baru, sehingga seleksi akan informasi, akan berita yang kita dapat itu penting sekali. Atau bersikap selektif dalam tidak hanya informasi tapi terhadap jenis budaya dan lain-lain sebagainya, itu juga harus dilakukan, karena tidak hanya tentang budaya saja tapi tentang agama juga dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin sekian itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Rezi telah memberikan tugas ujian akhir semester ini. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.